besar. Kuasa dosa dihapuskan oleh kuasa darahnya, kebangkitan Tuhan kita. Dia yang telah ada sebelum semua ada, yang ditinggikan dalam segala ciptaannya. Yesus Tuhan, Yesus Raja, segala kuasa dan kerajaan tunduk pada namanya. Yesus Tuhan, Yesus Raja, surga bumi bermasmur dan menyembahnya. Kuasa dosa dihapuskan oleh kuasa darahnya, kebangkitan Tuhan kita. Dia yang telah ada sebelum semua ada, yang ditinggikan dalam segala ciptaannya. Yesus Tuhan, Yesus Raja, segala kuasa dan kerajaan tunduk pada namanya. Yesus Tuhan, Yesus Raja, surga bumi bermasmur dan menyembahnya. Yesus Tuhan, Yesus Raja, segala kuasa dan kerajaan tunduk pada namanya. Yesus Tuhan, Yesus Raja, surga bumi bermasmur dan menyembahnya. Ku bawa hidupku di hadapan tatamu, biarkan ku masuk dalam hadiratmu. Ku rindu kau selalu, oh Yesus Tuhanku. Kaulah sumber kekuatanku, penolong yang setia. Kau lingkupi aku
dengan kuasa kasih-Mu. Hanya di dalam-Mu damai sejahteraku. Oh Yesus Tuhanku, tiada yang seperti-Mu. Selama ku hidup, ku kan menyembah-Mu. Oh, selalu, oh Yesus Tuhanku, Kaulah sumber kekuatanku, penolong yang setia. Kau lingkupi aku dengan kuasa kasih-Mu. Hanya di dalam-Mu damai sejahteraku. Oh Yesus Tuhanku, tiada yang seperti-Mu. Selama ku hidup, ku kan menyembah-Mu. Selamanya, kebenaran-Mu, kesukaanku, pengharapanku padamu, sukacitaku, kekuatanmu, sumber hidupku padamu, kebenaran-Mu, kesukaanku, pengharapanku padamu, sukacitaku Tuhan, kekuatanmu, sumber hidupku padamu. Sumber hidupku hanya Kau. Melingkupi aku dengan kuasa kasih-Mu. Hanya di dalam-Mu damai sejahteraku. Oh Yesus Tuhanku, tiada yang seperti-Mu. Selama ku hidup, ku kan menyembah-Mu. Kau lingkupi aku dengan kuasa kasih-Mu. Hanya di dalam-Mu damai sejahteraku. Oh Yesus Tuhanku, tiada
Jemaat GKS yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita masih dalam keadaan baik. Itu semua berkat anugerah Tuhan. Mari saudara-saudara, kita siapkan hati kita pada siang hari ini untuk memuji, beribadah, dan memuliakan nama Tuhan pada siang hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom. Selamat hari Minggu Jemaat GKS Sudirman yang diberkati Tuhan. Haleluya. Ada sukacita hari ini, amin. Siap memuji Tuhan lebih lagi, haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Dia juru selamat kita. Mari bawa setiap pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja. Come on, everybody sing. Every praise. Yes. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God.
Siap memuji Tuhan lebih lagi katakan haleluya. Semua bertepuk tangan saudara. Yes. Engkau hebat Tuhan, karena Engkau Allah yang berkuasa. Mari angkat pujian ini bersama-sama. Katakan berkuasa di bumi di surga. Bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa membebas semua. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua kekuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Semuanya berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Lebih semangat lagi saudara. Katakan berkuasa, yes, di bumi di surga. Katakan bertahta, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa membebas semuanya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua kekuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mesti memuji Tuhan. Tetap sambil bertepuk tangan saudara. Katakan betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Katakan Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Sekali lagi saudara, Tuhan Allah kita. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Inilah rindu kami kepadamu Tuhan. Segenap hati kami menyembah-Mu. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I wake, Lord, have your way
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seluruh pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Sebelum saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga buat perkenananmu, buat kasih setiamu, pemberianmu yang terbaik dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini kami diperkenankan Engkau untuk kami boleh mendengarkan isi hatimu. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu ini Tuhan ketika menyampaikan isi hati-Mu, biar setiap apapun yang disampaikan, perkataan yang disampaikan, semua daripada-Mu Tuhan. Dan setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, kami diberkati, bahkan diberikan kemampuan untuk kami melakukan firman-Mu. Sehingga kami Tuhan boleh menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Terpujilah Engkau Bapa di surga, terpujilah Roh-Mu yang kudus yang memimpin kami dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, keluarga GKS yang dikasihi Tuhan, dan semua pemirsa yang menyaksikan tayangan ibadah raya GKS Sudirman pada kesempatan ini. Dan saya kembali akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul True Offering, saudara. Jadi saya ambil di dalam perikop, di dalam Markus pasal yang ke-12, saudara, ayat 41 sampai 44. Dan tema ini, perikop ini pernah juga saya bawakan di dalam khotbah saya beberapa waktu yang lalu dengan judul Pemberian yang Terbaik. Nah, sepanjang bulan ini, saudara, kita masih Gereja Kemuliaan Sion Sudirman masih mengangkat tema mengenai pemberian, saudara. Dan tema kali ini saya beri judul True Offering, saudara. Dengan nats yang sama saya ambil, kita mau sama-sama belajar, karena saya sendiri sangat diberkati ketika saya mempersiapkan tema ini, saudara, khotbah ini. Di dalam internet saya baca satu artikel yang sangat memberkati saya mengenai hati-hati ketika kita memberi, saudara. Dan saya ingin mau share inspirasi juga yang saya dapat dari pembicaraan dari artikel ini, saudara. Saya ingin share untuk kita semua, saudara. Saya percaya Tuhan ingin supaya kita semakin lebih mengerti dan memahami, sehingga ketika kita memberi yang terbaik kepada Tuhan, pemberian kita itu adalah pemberian yang benar, saudara. Pemberian yang berkenan kepada Tuhan. Nah, salah satu yang kita bisa juga menjadi referensi ketika mengerti apa yang kita berikan kepada Tuhan, jangan-jangan ditolak oleh Tuhan. Nah, ternyata, saudara, saya temukan Tuhan itu bukan seperti pengemis, saudara. Dia adalah Tuhan, Raja di atas segala raja, memiliki segalanya, dan sudah memberikan yang terbaik buat saya dan saudara, yang layak menerima segala yang terbaik, saudara. Sehingga dia juga, saudara, adalah Allah yang punya otoritas juga untuk menolak pemberian, jika itu pemberian yang tidak layak, pemberian yang bukan terbaik, pemberian yang sia-sia, pemberian yang sia-sia yang diberikan oleh kita, saudara. Seperti, saudara, di dalam Kejadian, kita pernah membaca, bahkan mungkin sering ya, dan sudah tahu kisah mengenai Kain dan Habel, saudara. Ada pemberian yang dikenan Tuhan, dan ternyata ada juga pemberian yang ditolak oleh Tuhan, saudara. Nah, ini menjadi menarik, saudara, supaya ketika kita memberi sesuatu kepada Tuhan, benar-benar kita berikan apa yang berkenan pada Tuhan. Terpuji nama Tuhan, saudara. Kalau kali ini kita boleh sama-sama belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, saudara yang kekasih dalam Tuhan, akhir-akhir ini kita banyak juga mendengar, kita banyak membahas mengenai pemberian, sehingga ketika kita mau memberi sesuatu, saudara, tidak jarang untuk selalu kita berdoa, ya saudara, supaya pemberian ini bisa diterima oleh Tuhan. Pemberian ini menjadi dupa yang harum bagi Tuhan, saudara. Nah, saya rindu untuk kita belajar, saudara, tentang sebuah kisah di dalam Perjanjian Baru yang sangat menarik, saudara, yang tadi sudah saya sampaikan
menjadi tema saya di dalam Markus pasal yang ke-12, saudara, ayat ke-41 sampai ke-44. Nah, ini kita kembali belajar persembahan yang diberikan oleh seorang janda yang miskin. Dan saya ingin membacakan ayat firman Tuhan, Markus 12 ayat 41 sampai 44. Pada satu kali, Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu, saudara. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Saudara, ayat ini saya bisa bayangkan ketika kita ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus ya, atau bersama-sama dengan kelompok murid-muridnya, pasti logika kita akan terkaget-kaget, saudara. Sesuatu yang kita dengar dari Tuhan Yesus tentang persembahan pasti akan membuat sebagian bingung, saudara. Loh, kok begitu ya? Biasanya manusia melihat bahwa apa yang lebih banyak itu pasti lebih baik. Mempersembahkan lebih banyak baik. Nah, apalagi dibandingkan dengan persembahan yang jauh begitu kecil dari yang diberikan oleh seorang janda yang miskin. Nah, perhatikan, ada 3 hal yang saya temukan, saudara, dalam pembacaan ini. Jadi ini menarik untuk kita pelajari, saudara. Yang pertama, ternyata Tuhan Yesus begitu sangat peduli, saudara, mengenai cara kita memberi. Jadi sekali lagi, Tuhan Yesus peduli mengenai cara kita memberi. Yang kedua, saudara, saya mencatat juga dan menemukan bahwa Tuhan Yesus itu tertarik, peduli dengan tujuan kita memberi. Tujuan kita memberi. Dan yang ketiga adalah berapa besarnya kita memberi. Jadi ada 3 hal yang saya temukan dalam pembacaan Markus 12 ayat 41 sampai 44. Tuhan Yesus peduli mengenai cara kita memberi, saudara. Tuhan Yesus juga peduli mengenai tujuan kita memberi. Dan yang ketiga adalah berapa besar yang kita beri, saudara. Kita memberi, saudara, sebagai orang percaya, ini adalah satu karakter, saudara, yang Tuhan ingin ada pada kita. Karena memang sejatinya Tuhan Yesus juga itu adalah seorang pemberi yang luar biasa. Dia memberikan segala-galanya, memberikan yang terbaik untuk kehidupan saya dan saudara-saudara. Yang pertama, ketika kita mau memberi, saudara, saya mencatat bahwa seharusnya kita tidak tunggu nanti untuk kita memberi. Seringkali kita mau memberi, terlalu banyak alasan yang membuat kita menunda untuk memberi. Nanti saja kalau saya sudah punya uang. Ini sering kita dengar. Nanti saya mau melayani kalau saya sudah punya waktu. Ada begitu banyak alasan yang terus menghalangi kita untuk kita memberikan sesuatu sekarang, saudara. Jadi ada banyak alasan yang sering kita jumpai, bahkan mungkin terjadi dalam hidup saya dan saudara. Jika janda miskin ini, saudara, kita perhatikan, jika janda miskin ini berpikir seperti yang kita pikirkan tadi, saudara, barangkali kita tidak akan membaca satu kisah yang sangat menarik ya, bahwa Tuhan peduli dan sangat menghargai pemberian seorang janda yang miskin ini. Sebab ini menjadi kategori pemberian terbaik
pemberian yang dikenan oleh Tuhan. Salah satu contoh yang diangkat oleh firman Tuhan. Berapa sih, pertanyaannya, berapa sih 2 peser yang diberikan oleh seorang janda yang miskin ini? Nah, kalau kita coba menghitung, saudara, 1 dinar merupakan upah 1 hari ya, bagi orang Israel pada saat itu. Jadi itu kira-kira 128 peser, saudara. Nah, kalau kita rupiahkan, 1 hari itu penghasilan kira-kira 50.000, saudara. Nah, kalau cuma 1 peser, nah kira-kira itu tuh cuma 400 rupiah. Jadi kalau janda itu beri 2 peser, berarti kira-kira 800 rupiah yang dia persembahkan. Tidak sampai 1.000, saudara. Nah, 800 saja yang dia persembahkan. Nah, janda ini, uniknya persembahan 800 rupiah ini sangat dipuji oleh Tuhan, saudara. Sangat dipuji oleh Tuhan. Nah, yang pertama saya temukan bahwa janda ini ketika dia memberi, dia beri apa yang ada. Yes, itu yang terbaik dia berikan. Semuanya, jumlah yang dia berikan itu tuh Tuhan tidak melihat dari jumlahnya pada konteks ini, tapi ketika dia memberi apa yang ada padanya, pada saat itu adalah sebesar 2 dinar atau 800 rupiah, saudara, 800 rupiah. Ia tetap memberi, dia tetap memberi apa yang ada padanya. Apa yang kita ambil pelajaran dari poin ini, saudara? Jangan menunda memberi. Jangan saudara terlalu banyak berpikir, persembahan ini hanya 800 perak, saudara. 800 rupiah, 800 perak saja terlalu kecil. Tunggu saya kumpulkan dulu menjadi besar supaya lebih berarti. Kalau hanya mempersembahkan 2 dinar, malu-maluin aja. Nah, logika manusia, intimidasi sering seperti itu. Sehingga kita gagal untuk memberi sekarang. Pikiran untuk memberi seharusnya dimulai saat ini juga, saudara. Jadi kita belajar, saudara, Tuhan ingin kita beri ketika waktu kita memberi, beri yang ada pada kita saat ini. Apa yang ada di tangan kita, itu sangat Tuhan hargai. Kita mengenyampingkan setiap alasan untuk menunda kita memberi. Karena kalau kita memberi, sesungguhnya ini bukan untuk memperkaya Tuhan, saudara. Tuhan yang memberkati kita. Jangan khawatir, saudara. Ketika apa yang ada di tanganmu untuk kita beri dengan segenap hati, Tuhan menghargai, saudara. Terlalu sering juga kita mendengar, saudara, ada orang yang menunda untuk memberi waktu untuk Tuhan karena masih merasa bahwa belum waktunya. Nanti saja kalau sudah punya waktu. Nanti saja kalau saya sudah tidak banyak pekerjaan. Nah, seringkali kita lupa waktu, kesempatan, bahkan pekerjaan itu datangnya daripada Tuhan, saudara. Sebaliknya, kita sering menjadikan alasan sesuatu yang diberikan oleh Tuhan untuk menghalangi kita memberi waktu untuk Tuhan. Nah, ini menjadi aneh, saudara. Tuhan berikan kita banyak kesempatan. Tuhan berikan kita kesehatan. Tuhan memberikan kita waktu yang terbaik untuk kita melayani. Tetapi seringkali kita pakai alasan bahwa kita belum punya waktu. Nah, saudara, ada banyak cerita, saudara. Kalau kita coba mendengar, bahkan mungkin dari teman-teman kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, atau mungkin teman-teman yang ada di dalam gereja kita. Ketika ingin memberi, sudah tidak punya kemampuan untuk memberi. Ketika hatinya ingin melayani, tapi sudah tidak didukung oleh kemampuan untuk dia bisa melayani. Sakit yang sudah berlebihan, atau waktu usia yang sudah terlalu tua, saudara, sudah tidak memungkinkan sekali untuk juga melakukan banyak hal. Nah, tapi hatinya ingin melayani, tetapi sudah tidak didukung oleh keberadaan kesehatannya. Nah, banyak, saudara, kita temukan di dalam gereja hal-hal seperti itu. Jadi saya ingin mau sampaikan, saudara, ketika masih ada waktu,
ketika kita masih diberikan kesempatan, mari gunakan sebaik mungkin. Melayani Tuhan adalah satu kehormatan, saudara. Ini bukan beban. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mulai saja dengan apa yang ada pada kita, termasuk waktu. Waktu yang ada pada kita untuk kita berikan buat Tuhan. Kita bisa berdoa, kita bisa berpuasa, kita bisa banyak hal melakukan kebaikan sehingga orang melihat perbuatan kita dan mempermuliakan nama Tuhan di surga. Ketika kita mau memberi, saudara, sadarlah bahwa yang pertama, ini sangat penting, saudara. Yang tadi sudah saya sampaikan, apa yang ada pada kita. Mulai sekarang, apa yang ada pada kita. Yang kedua, saudara, Tuhan melihat bagaimana cara kita memberi, saudara. Tuhan melihat lebih dari melihat apa yang bisa diberi oleh tangan kita, saudara. Tuhan melihat lebih dalam daripada itu, yaitu apa yang ada dalam hati kita. Seperti janda yang miskin ini, saudara. Ini bukan masalah 800 perak, saudara, atau 2 dinar, atau dia memberikan persembahan yang kecil, saudara. Tetapi Alkitab mencatat bahwa dia memberikan seluruh kehidupannya, seluruh nafkahnya. Maka dia berani merelakan apa yang ada di tangannya untuk dia berikan persembahan kepada Tuhan. Dan Tuhan melihat itu. Tuhan melihat hati yang ada pada seorang janda ini, yang dia berikan seutuhnya buat Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena sesungguhnya yang Tuhan sangat sukai dari persembahan janda miskin ini, saudara, bukan 2 pesernya, saudara, bukan 800 rupiahnya, 800 peraknya, bukan, saudara. Tetapi, saudara, hati dari seorang janda yang miskin ketika dia memberi. Ini bicara mengenai motivasi, saudara. Janda ini mirip sekali dengan Tuhan. Ketika hatinya dipenuhi dengan kasih, dia memberikan semuanya. Dia merelakan, bahkan dia rela datang ke dunia, saudara, meninggalkan sesungguhnya dia adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Dia menjadi seperti seorang hamba, saudara. Bahkan dia rela memikul setiap dosa pelanggaran kita semua, saudara. Supaya harusnya saya dan saudara yang binasa, tetapi diberikan kehidupan yang kekal. Contoh yang seorang janda miskin tiru dari apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupannya. Tahukah saudara bahwa salah satu tujuan dari uang persembahan di dalam bait Allah adalah untuk janda-janda yang miskin. Kalau kita membaca Markus 12 ayat 41 sampai 44 dan seterusnya, sesungguhnya janda yang miskin ini adalah orang yang harusnya layak mendapat bantuan penghidupan dari rumah Allah. Tetapi kita melihat bahwa janda ini tidak menunggu untuk mendapat apa yang merupakan haknya. Tetapi dia memberi, saudara. Dia berani memberi, bahkan memberi dengan seluruh nafkah yang ada pada hidupnya. Ini sangat menjadi perhatiannya Tuhan. Dan Tuhan memuji tindakan dari seorang janda yang miskin ini. Janda ini tidak mengeluh. Harusnya saya mendapat bagian. Harusnya saya nih yang harus diberi. Tetapi janda memulai dari dirinya sendiri. Dia memberi apa yang ada dalam dirinya. Ia melakukan tanpa terpaksa. Dia melakukan tanpa paksaan, tapi dengan hati yang penuh dengan kerelaan. Seperti yang dicatat dalam firman Tuhan, saudara, ketika kita memberi di dalam 2 Korintus, saudara, 2 Korintus 9, berilah
dengan rasa ucapan syukur, tanpa paksaan, tapi dipenuhi dengan kerelaan hati. Janda yang miskin melakukan itu, saudara, sehingga Tuhan berkenan akan persembahannya. Ini adalah persembahan yang benar, pemberian yang benar dari seorang janda yang miskin. Bukan memberi sekedar apa yang ada padanya. Bukan janda ini memberikan yang sisa-sisa yang ada padanya, atau asal-asalan. Tapi ini adalah pemberian terbaik. Pemberian yang datang dari hati. Pemberian yang datang dengan motivasi yang benar. Ini yang dikehendaki Tuhan. Pemberian dari hati yang benar. Tujuan yang benar ketika kita memberi. Bukan sekedar berapa banyak yang kita mampu berikan. Tidak ada yang salah, sekali lagi, tidak ada yang salah dengan pemberian yang besar dari orang kaya ini. Tidak ada yang salah, saudara. Tapi Tuhan, pada pembacaan ini, kita temukan Tuhan memuji persembahan yang diberikan oleh seorang janda yang miskin. Karena datang dari motivasi hati yang benar. Persembahan yang lebih besar seharusnya lebih baik. Pasti, saudara. Apalagi datang dari motivasi yang benar. Datang dari kerinduan bahwa saya mau memberi karena Tuhan baik. Tuhan memberi yang terbaik buat kita. Pemberian ukuran kita yang besar yang kita berikan akan sangat banyak membantu pekerjaan Tuhan, saudara. Jadi tidak ada yang salah dengan pemberian yang besar. Ketika kita dipercayakan lebih banyak, mari saudara, kita mau belajar mempersembahkan juga sesuai dengan takaran, sesuai dengan ukuran yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Tetapi sekali lagi saya ingin mau sampaikan, ketika kita diberikan kemampuan untuk memberi, mari kita mau beri, lakukan karena hati kita, motivasi kita benar, kita berikan untuk Tuhan. Karena Tuhan yang sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik buat saya dan saudara. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita sudah memberikan segala sesuatu, apa yang ada pada kita, bahkan mungkin waktu kita dengan motivasi yang benar? Ini menjadi pertanyaan buat kita semua, saudara. Apakah kita memberikan sesuatu karena kehormatan kita? Untuk kehormatan, untuk mendapatkan sesuatu. Untuk kita mau barter ketika kita mau beri sesuatu, biar semakin Tuhan memberkati kita. Ingat saudara, saya mau sampaikan kepada kita semua. Ketika kita mau memberi, yakinlah, percayalah, ketika kita memberi, karena memang Tuhan sudah memberkati kehidupan kita. Kalau ada sampai saat ini, semua itu karena kemurahan Tuhan. Memberi yang benar adalah bukan untuk mendapat, saudara, apa yang belum kita dapatkan. Memberi yang benar harus keluar dari motivasi hati yang benar. Kita harus pastikan, saudara, bahwa ketika kita ingin memberi sesuatu kepada orang lain, apalagi kepada Tuhan, bahkan kepada gereja sekalipun, tidak punya motivasi lain selain karena kita merasa bahwa Tuhan baik dalam kehidupan kita, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kehidupan kita semua, saudara. Ciri-ciri orang yang ada di sekitar kita barangkali, saudara, yang memberi dengan hati yang benar. Orang itu tidak pernah mengungkit-ungkit apa yang dia beri. Terlalu sering juga kita mendengar, saudara, ada orang-orang yang sering berkata, kalau bukan karena saya, kalau bukan karena saya memberikan persembahan, gereja ini tidak akan berjalan, pelayanan ini tidak akan sebesar sampai hari ini. Kita hindari hal-hal seperti itu. Supaya setiap pemberian yang kita lakukan, saudara, boleh mendapat perkenanan dari Tuhan. Boleh dipuji oleh Tuhan. Sebagaimana pemberian seorang janda yang miskin. Ini adalah
pemberian yang benar. Bukan hanya terbaik, tetapi yang benar, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, yang ketiga saudara, ketika kita mau memberi, ini harus menjadi juga catatan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Pemberian kita itu merupakan tindakan iman kita yang nyata. Bukti daripada iman kita. Bukti bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan. Bukti kita menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Tahukah saudara, ada salah satu ilustrasi yang saya temukan di dalam penetapan uang dolar Amerika yang di dalamnya bertuliskan In God We Trust, saudara. Ini ada sejarahnya, saudara. Bukan tiba-tiba pemerintah pada saat itu tuh menaruh kata-kata In God We Trust. Jadi yang artinya di dalam bahasa Indonesia, di dalam Tuhan kita percaya. Nah, sejarahnya begini, saudara. Setelah terjadi perang saudara, itu di sekitar tahun 1800-an, seorang pendeta bernama Mark Watkinson, saudara, menulis surat kepada Menteri Keuangan Amerika pada saat itu, yaitu Salmon Chase, saudara, untuk memasukkan unsur kepercayaan kepada Tuhan di dalam setiap uang koin yang diterbitkan oleh negara Amerika. Nah, surat ini kemudian dibalas oleh Menteri Keuangan, saudara. Oleh Menteri Keuangan menjawab surat dari pendeta Mark tersebut, dan tentunya dengan persetujuan pada saat itu dari Presiden Amerika. Jadi pada saat itu adalah yang menjadi Presiden Amerika Abraham Lincoln, dan suratnya begini, saudara. Tuan, Anda benar. Tidak ada negara yang kuat kecuali karena kekuatan Tuhan. Perhatikan, kecuali karena kekuatan Tuhan, atau negara yang menjadi aman kecuali karena perlindungan Tuhan. Kepercayaan masyarakat kita kepada Tuhan harus dimasukkan dalam uang koin nasional Amerika. Jadi filosofi daripada pemerintahan Amerika pada saat itu untuk memasukkan In God We Trust di dalam uang mereka. Mereka mau katakan di atas kekuatan uang itu ada kekuatan yang lebih besar. Kalau Tuhan yang menghendaki, yang membuka pintu, tidak ada satupun yang menutup. Mereka menaruh kepercayaan kepada Tuhan di atas kekuatan yang dibangun oleh manusia, termasuk oleh kekuatan finansial, uang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, negara Amerika adalah negara adidaya, negara yang besar, saudara. Negara yang dipenuhi dengan begitu banyak orang-orang yang pintar, saudara. Orang-orang kaya sekalipun ada banyak di sana, saudara. Tetapi mereka pun percaya bahwa di atas kekuatan mereka, di atas kepintaran manusia, ada kekuatan Tuhan yang lebih dari segala-galanya. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara? Apakah kita masih menaruh dan percaya bahwa Tuhan di atas segala-galanya? Engkau menaruh kepercayaan kepada Tuhan di atas kekuatan yang engkau bangun, di atas kepintaran yang engkau bangun, di atas kekuatan finansial yang ada padamu, di atas kekayaan yang ada padamu. Mari taruh kepercayaan kita pada Tuhan lebih daripada itu. Sehingga ketika engkau memberi, saudara, engkau memberi dengan respek hati yang benar. Engkau memberi dengan motivasi yang benar. Engkau sedang tidak lagi menyuap Tuhan. Engkau tidak lagi sedang mempengaruhi Tuhan untuk Tuhan memberikan lebih lagi dalam kehidupan kita. Tetapi karena engkau mau tunduk kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak menerima segala-galanya. Yang terbaik di dalam kehidupan kita. Yang terbaik dalam kehidupan saya dan saudara. Yang sudah melakukan, yang sudah mengerjakan, yang terlebih dahulu sudah memberi yang terbaik buat kita. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan akan mempengaruhi cara kita juga mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan.
Seorang pendeta hamba Tuhan pernah berkata, saudara, kita benar-benar akhirnya tahu kepada siapa kita percaya. Apakah Tuhan atau uang? Bukan saat dalam keadaan ekonomi sedang baik, melainkan ketika keadaan ekonomi sedang buruk. Hari-hari ini, saudara, bangsa kita sedang bergumul. Hari-hari ini kita yang ada di dalam bangsa ini menghadapi pandemi yang sudah 2 tahun lebih, saudara. Ini akan menguji kepercayaan kita kepada Tuhan. Dalam keadaan seperti ini, saudara, dari mana datang pertolongan kita? Mari, saudara, kita mau sadar, pertolongan sejati kita hanya datang daripada Tuhan. Dia Tuhan yang gak pernah ingkar, yang tidak pernah tinggalkan kita dan biarkan kita sendiri. Jadi mari ketika kita persembahkan sesuatu buat Tuhan, beri yang benar, beri yang terbaik buat Tuhan. Biar kita mendapat kepujian bagi Tuhan dari Tuhan sendiri. Segala hormat, kemuliaan, segala sesuatu yang kita lakukan biar adalah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ini yang ingin saya juga sampaikan buat kita semua. Belajar memberi yang terbaik buat Tuhan. Itu jangan dipengaruhi oleh keadaan sekitar kita. Beri apa yang ada pada kita, yang dipercayakan pada kita. Hati, motivasi kita. Tuhan melihat seperti janda yang berikan apa yang ada padanya, seluruh nafkahnya. Pertanyaannya begini, saudara. Apakah ketika janda ini memberikan persembahan seluruh nafkahnya, dia sudah tidak punya apa-apa lagi? Dan saya sudah menemukan jawabannya. Ternyata, karena dia sudah menemukan yang lebih besar dari persembahan itu. Dia sudah menemukan di dalam hatinya, dia percaya ada Tuhan yang jauh terlebih besar dari sekedar persembahannya. Tuhan yang mampu melakukan segala perkara dalam hidupnya. Dia sudah menemukan itu, saudara. Dia sudah memiliki yang lebih dari sekedar apa yang dia dapat genggam. Lebih dari sekedar apa yang dia dapat lakukan. Dia sudah memiliki kekayaan terbesar karena dia punya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan takut untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Persembahan yang benar buat Tuhan. True offering. Belajar memberi yang terbaik buat Tuhan. Karena yang terbaik sudah ada dalam kita, yaitu Tuhan sendiri sudah memberikan hidupnya. Firman Tuhan katakan, jika aku ada di dalam engkau dan engkau ada di dalam aku, mintalah apa saja yang engkau kehendaki, kamu akan menerimanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau baik, sungguh baik. Terima kasih saat ini Engkau Tuhan mengajar kami beri yang terbaik, yang benar kepadamu Tuhan. Bukan karena kami mau mendapatkan sesuatu, karena kami sudah menerima yang terbaik buat Engkau. Ajar kami Tuhan terus melakukan yang terbaik, berkenan dan yang sempurna. Seperti apa yang Engkau inginkan. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berserah doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah hari ini. Kami dapat memuji Tuhan, bersukacita dalam Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan buat kami semua. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Bapak Pendeta Yoli 7 yang telah menyampaikan firman Tuhan. Firman yang menjadi kekuatan untuk kami semua. Tuhan melindungi Omodi dan keluarga. Tuhan Yesus juga melindungi kami semua. Tuhan Yesus yang memberkati Bapak Gunadi dan keluarga, Ibu Saliana dan keluarga, dan semua Bapak dan Ibu Diaken. Tuhan juga memberkati semua pengerja di Gereja Komunal Sion. Tuhan Yesus, saya mau berdoa juga untuk Oma, Opa, Om, Tante, Kakak, dan adik yang ikut beribadah dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati, memberikan mereka kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati untuk yang bulan ini bertambah usia, kiranya di usia yang baru ini
mereka boleh selalu diberi kesehatan dan rezeki dari Tuhan. Untuk Tante Lina dan Om Rudi yang merayakan ulang tahun pernikahan, Tuhan Yesus memberkati. Untuk yang sedang sakit, Tuhan Yesus juga memberi kesembuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya juga mau berdoa untuk negara kami Indonesia tercinta, untuk Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin. Tuhan Yesus memberikan mereka perlindungan, dan juga Engkau memberkati Indonesia agar selalu diberi perlindungan, dan juga agar pandemik ini cepat berlalu. Semuanya akan membaik ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Berkat yang besar dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus. Biar senantiasa memimpin, menyertai, dan memberkati kita semua. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya, sama-sama katakan. Amin.